Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, materi perkuliahan terakhir dari metodologi studi Islam, ya mata kuliah metodologi studi Islam, saya buatkan review secara online ya. Ini karena memang ada 5 kelas yang saya ampu berkaitan dengan materi metodologi studi Islam. Tetapi kemudian di beberapa kelas itu memang LCD-nya itu bermasalah ya, atau bahkan tidak ada. Ya, jadi saya buatkan review secara online untuk mengganti perkuliahan terakhir kita ya, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, karena ini kan hanya mengulang saja materi-materi yang sudah pernah didiskusikan sebelumnya. Saya hanya mengulang saja dan memberikan penguatan di beberapa materi yang memang perlu untuk dibahas lebih lanjut. Yang pertama, kita bicara tentang agama sebagai kebutuhan dasar manusia. Bicara tentang metodologi studi Islam, di awal kita sudah pernah membahas bahwa dengan adanya metodologi studi Islam diharapkan sebagai seorang muslim kita itu tidak hanya taklid dengan hasil-hasil kajian ataupun ya hasil-hasil pengetahuan yang sudah ada begitu ya. Maksudnya tidak selamanya dan tidak semuanya itu kemudian sama, karena memang ada perkembangan ya. Kalau dalam kehidupan manusia ini kan seiring perkembangan zaman, kehidupan semakin berkembang, pengetahuan semakin berkembang, maka fenomena-fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat itu juga semakin berkembang, dan itu juga membutuhkan pola pikir dan paradigma yang butuh kajian yang mendalam. Maka untuk melakukan kajian-kajian itu kita membutuhkan perspektif, kita membutuhkan paradigma yang yang kira-kira bagaimana sih supaya pemahaman yang kita hasilkan itu lebih proporsional ya, lebih komprehensif dan juga holistik ya. Yang pertama kita berangkat dari agama. Kenapa agama? Ya karena metodologi studi Islam itu salah satunya dipahami sebagai sebuah agama. Ya, maka kenapa sih kita itu membutuhkan agama begitu ya? Kenapa sih kita membutuhkan agama sebagai manusia? Berawal dari yang pertama, pengertian agama secara bahasa. Nah, pengertian agama secara bahasa dari bahasa Arab ya, ad-din ini bisa dimaknai menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan atau kebiasaan. Masing-masing istilah yang digunakan ini juga merujuk dari intinya merujuk dari pemaknaan-pemaknaan yang berbeda begitu ya. Jadi ada pembahasan khusus berkaitan dengan hal ini. Kapan kemudian agama dipahami sebagai balasan, kapan agama dipahami sebagai hutang begitu ya. Kapan agama dimaknai sebagai suatu kepatuhan begitu atau kebiasaan, itu juga ada ada pemaknaan tersendiri terkait dengan hal itu. Ya. Kemudian kalau dari segi istilah ini banyak, salah satunya dari Harun Nasution ya, bahwa agama ini pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib. Nah, wujud dari kekuatan gaib ini kan beragam ya. Setiap masyarakat ataupun setiap agama itu punya wujud ya, kekuatan gaib yang mereka yakini sendiri, termasuk dalam Islam. Maka kalau seperti itu, Durkheim itu mengatakan bahwa agama adalah pantulan dari solidaritas sosial. Ya, selanjutnya Durkheim berpendapat jika dikaji lebih dalam, Tuhan itu sebenarnya ciptaan masyarakat. Ya, kenapa kemudian Durkheim bisa mengatakan seperti ini? Yang pertama karena kita tahu Durkheim itu seorang orientalis yang berangkat dari sekularisme. Ya, sekularisme ini kan berarti memisahkan antara ilmu pengetahuan dan juga agama. Ilmu pengetahuan ini tidak tidak didasarkan atas doktrin-doktrin yang ada dalam agama. Maka ilmu pengetahuan berkembang ya hanya dari hasil riset yang sifatnya empiris dan juga logis. Kenapa kemudian Durkheim menganggap seperti itu? Karena yaitu melihat realita yang ada ya,
wujud Tuhan atau kekuatan gaib ini beragam dari satu agama dengan agama yang lain. Maka Durkheim menganggap wujud Tuhan yang mereka yakini itu ya sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang meyakini bentuk Tuhan itu seperti itu begitu. Ya. Sekali lagi karena memang berangkatnya itu dari sekularisme. Ya, jangan kemudian ini dipahami kalau dalam konteks Islam itu kan memang sudah jelas begitu ya. Sudah jelas penjelasannya, sudah jelas seperti apa wujud Tuhan, wujudnya Allah begitu dan lain sebagainya. Kalau orientalis itu tidak seperti itu. Mereka menyimpulkan sesuatu ya berdasarkan atas riset yang mereka lakukan sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Ya, maka kalau seperti itu, pengertian agama yang dikemukakan itu didasarkan pada aspek dasein, agama yang dipraktikkan, bukan dasolen atau agama yang seharusnya dipraktikkan atau agama dari sumber ajarannya. Kalau kita kan pakainya dasolen ya. Oke, itu. Ini nanti bisa dipahami sendiri. Ya, ada dinamisme, ini juga pernah ya. Ada agama masyarakat primitif dan juga agama masyarakat modern. Ini kalau yang primitif itu ada dinamisme, animisme, politeisme, kalau monoteisme ini sudah masuk ke agama masyarakat modern. Ya, fungsi agama diantaranya membimbing dalam hidup, penolong dalam kesukaran, penentram batin, pengendali moral. Oke, unsur agama itu ada adanya keyakinan pada yang gaib, ada kitab suci, ada rasul pembawanya, ada ajarannya, dan ada upacara ibadah yang standar. Maka kenapa manusia itu kemudian membutuhkan agama? Karena pada dasarnya ada aspek-aspek tertentu. Kalau di sini manusia itu memiliki keterbatasan pengetahuan dalam banyak hal, baik mengenai sesuatu yang tampak maupun yang gaib, dan juga keterbatasan dalam memprediksi apa yang akan terjadi pada dirinya dan orang lain. Oleh karena keterbatasan itulah maka manusia perlu membutuhkan agama. Tidak sekedar untuk kebaikan dirinya di hadapan Tuhan, melainkan juga untuk membantu dirinya dalam menghadapi berbagai macam problem yang kadang-kadang tidak dapat dipahami atau tidak bisa terselesaikan oleh hal-hal yang sifatnya itu materialistik begitu ya. Contohnya kalau misalkan kita lapar kan kita butuhnya makanan. Kalau kita haus kita butuhnya minuman. Kalau kita kehujanan ingin berteduh kita butuhnya rumah begitu ya. Kalau kita kedinginan kita butuhnya pakaian. Tetapi ada aspek-aspek tertentu, persoalan-persoalan yang tidak bisa terselesaikan dengan hal-hal yang sifatnya materialistik. Maka ini yang kemudian kita ini yang kemudian mengisyaratkan ya bahwa zat yang lebih unggul dari kita itu ada dan kita membutuhkan zat itu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang itu tidak bisa terselesaikan dengan hal-hal yang sifatnya materialistik begitu ya. Oke, selanjutnya tentang sumber-sumber ajaran Islam ya. Oke, sumber-sumber ajaran Islam itu ada Al-Qur'an, ada hadis, ada ijtihad begitu ya. Nah, ada juga yang hanya menggunakan Al-Qur'an dan hadis saja, tidak menggunakan ijtihad, tapi ijtihadnya itu terbatas, hanya ijtihad yang lama saja. Kalau ijtihad yang baru itu mereka tidak menggunakan itu begitu ya. Nah, ada qaul qadim dan juga yang jadid begitu ya. Nah, tetapi kemudian ada juga yang menggunakan ijtihad, tetapi ijtihadnya itu hanya menggunakan ijma dan qiyas saja. Ya, ada juga yang menggunakan ijtihad, tapi nanti ijtihadnya itu tidak hanya qiyas dan ijma, tapi juga menggunakan istihsan, maslahat mursalat, kemudian ini terpotong ya, urf dan juga yang lainnya. Ya. Jadi tergantung nanti ideologi-ideologi yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu tentunya berbeda-beda. Ya, kembali lagi kenapa kemudian berbeda ya karena mereka mempunyai
pijakan yang berbeda, dasarnya itu memang berbeda ya, karena nanti kita lihat ada beberapa kelompok-kelompok yang berkembang dari masa klasik, kemudian masa pertengahan sampai masa modern. Oke, ini pokok-pokok ajaran Islam, ada akidah, syariah, dan juga akhlak. Yang ketiganya ini saling berkesinambungan satu sama lain. Ya, satu sama lain itu saling berkesinambungan. Ya, kalau misalkan seseorang yang punya akidah yang kuat begitu ya. Punya akidah yang kuat, kemudian memahami syariat, pasti mereka juga mempunyai akhlak yang baik gitu ya. Meskipun kita pernah mendiskusikan bagaimana kalau orang yang akhlaknya baik tapi kemudian dia hubungannya dengan Tuhan itu kurang baik, atau mungkin seseorang yang ibadahnya bagus tapi hubungannya dengan manusia itu kurang baik begitu ya. Yaitu itu tergantung nanti individunya itu seperti apa. Selanjutnya bicara tentang konsep nubuah dan juga risalah dalam Islam. Peran penting Nabi dan Rasul. Ya, sebetulnya konsep nubuah ini, kenabian, itu sangat luar biasa ya pemaknaannya. Pemaknaannya itu sangat luar biasa. Ibarat kata nubuah ini ya sebagai sebuah media. Bagaimana proses konsep nubuah ya, proses kenabian ini yang menjadi salah satu media yang paling efektif ya, yang digunakan untuk apa? Untuk supaya kita itu sebagai manusia biasa, kita itu tahu begitu ya. Kita itu tahu yang diinginkan oleh Tuhan kita itu apa. Ya, maka kita butuh media. Nah, media konsep nubuah ini adalah media yang paling efektif untuk kemudian mengajarkan, menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Tanpa media yang tepat, maka Islam juga tidak akan bisa berkembang pesat seperti saat ini. Jadi konsep nubuah kalau dimaknai secara tersirat, itu bisa dimaknai sebagai media yang paling efektif begitu ya, yang dipilihkan oleh Tuhan untuk kemudian bisa menyampaikan pesan-pesan ya, sehingga kita sebagai manusia itu tahu ternyata Allah itu apa sih yang diinginkan Allah dari kita, apa sih pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Kita tidak akan pernah tahu tanpa adanya nubuah ini, adanya proses kenabian, kita tidak akan bisa tahu begitu ya. Dan proses kenabian ini kan juga dilakukan secara bertahap, berangsur-angsur, tidak langsung cukup dengan satu nabi saja itu kemudian selesai begitu ya. Ini juga menjadi pemaknaan tersendiri bagi kita bahwa untuk merubah sebuah peradaban itu membutuhkan tidak cukup hanya satu generasi saja. Bahkan 7 generasi pun itu harus kemudian dilanjutkan lagi secara konsisten dan berkesinambungan begitu ya. Maka proses nubuah dan risalah ini juga menyadarkan kita bahwa ketika kita ingin merubah sebuah peradaban itu butuh proses yang begitu panjang, dan itu harus dilakukan secara konsisten, tidak bisa secara instan begitu ya. Itu juga hal penting yang perlu kita pahami ya, ketika kita ingin mengembalikan lagi kejayaan kita seperti pada masa Abbasiyah dan Umayyah, maka prosesnya itu juga tidak kemudian kita punya konsepnya kemudian tahun depan itu sudah ada perubahannya, itu tidak, karena proses kenabian ini juga lama sekali begitu kan, lama sekali. Baru kemudian di masanya Nabi Muhammad begitu ya, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini baru kemudian Islam itu bisa diterima, kemudian bisa berkembang dengan begitu pesatnya ya. Tanpa adanya jasa nabi-nabi sebelumnya, ini akan kesulitan sekali. Oke, ini
berbicara tentang konsep nubuah dan risalah. Kemudian Islamic worldview, ya, triangulasi Tuhan, manusia, dan alam. Sudah pernah saya sampaikan bahwa Islamic worldview ini yang membedakan kita dengan orang-orang non-Muslim. Orang-orang non-Muslim atau kalau menggunakan perspektif Barat, mereka punya Western worldview, ya, di mana berangkatnya mereka dari sekularisme, ya, ilmu pengetahuan itu berdiri sendiri, kemudian agama itu juga berjalan sendiri, maka pengetahuan yang dihasilkan itu tanpa nilai, maksudnya bebas nilai, begitu ya, bebas nilai. Jadi ini berbeda sekali. Yang membedakan kita dengan yang lainnya, kita punya Islamic worldview, di mana ilmu pengetahuan, kalau orang Barat, ilmu pengetahuan itu ya dikembangkan oleh manusia, menurut mereka oleh manusia dari hasil penelitian, dari hasil riset, begitu ya. Kalau tidak ada riset ya tidak ada pengetahuan, begitu. Sedangkan kalau dalam Islam, ya, yang namanya ilmu itu kan sumbernya itu dari Allah, sumbernya itu dari Tuhan, dan kita diberikan indera, kita diberi hati untuk bisa memaknai, pengetahuan dan keilmuan yang sumbernya itu dari Tuhan. Dan ada banyak sekali cara untuk bisa memperoleh ilmu pengetahuan itu, ya. Ada dengan cara belajar, ada dengan cara diskusi, ada dengan cara kemudian melakukan mencari guru, atau mungkin dengan melakukan perjalanan kemana, dengan mengikuti pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya. Intinya proses mendapatkan ilmu pengetahuan itu prosesnya banyak sekali, begitu ya. Yang bisa dimaknai dari triangulasi Tuhan, manusia, dan alam, ya, bahwa ketika kita meyakini bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan, begitu ya, maka wujud cinta kita terhadap Tuhan itu juga harus dimanifestasikan kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan kita tanpa kita mencintai semua makhluk ciptaannya, ya, termasuk manusia, sesama manusia, alam semesta, binatang, begitu ya, dan lain sebagainya. Maka itu tadi, bagaimana kemudian kita bisa menjalin hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, karena satu hal yang perlu kita pahami bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Ya, tidak ada satupun yang diciptakan selain oleh Allah, begitu ya. Semua manusia itu ciptaan Allah, maka kita juga harus menjalin hubungan yang baik, terlepas apa agamanya, begitu ya, apa sukunya, apa rasnya, apa negaranya, begitu ya. Terlepas dari itu, intinya bahwa kalau kita manusia berarti kita harus menghargai satu sama lain. Tetapi menghargainya di sisi mana? Nah, ini yang kemudian memerlukan batasan-batasan, ya. Batasan-batasan yang jelas tentunya tidak dalam ranah teologis, tetapi dalam ranah sosial. Kalau kita memang beda agama, seperti itu ya. Tapi intinya Islamic worldview ini yang membedakan kita dengan orang-orang Western, ya. Itu oke. Ada, nanti bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya ada periodisasi sejarah dan perkembangan studi Islam. Ada zaman klasik, pertengahan, zaman modern, dan juga zaman kontemporer. Kontemporer ini berarti kan bertahap ya, dari mulai klasik sampai ke modern ini seperti apa perkembangannya, seperti itu. Oke, kemudian tentunya dari masa ke masa, dari mulai klasik, pertengahan, modern, begitu ya. Perkembangannya itu begitu luar biasa, dan ini erat kaitannya sekali dengan sejarah kebudayaan Islam. Zaman klasik baik di masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, begitu ya. Di pertengahan sudah mulai pada masa ini klasik itu sampai ke Umayyah Abbasiyah ya. Nanti pertengahan itu 3 kerajaan besar itu sudah mulai pertengahan, sampai nanti ditandainya dengan adanya zaman modern itu ya ketika kebangkitan dari Eropa. Ketika kebangkitan dari Eropa
dan banyak kelompok-kelompok yang dalam Islam yang kemudian lahir, ya. Pemikiran Islam dalam perspektif insider dan outsider. Kalau insider, ya, kalau kajian kritis yang mengenai Islam telah dilakukan oleh Nasir Hamid Abu Zaid dalam karyanya, ya, Naqd Alkitab ad-Din, yang mengkaji terkait wacana agama dengan perspektif wacana Islam kritis. Ia memaparkan bahwa pertentangan dalam wacana agama yang terjadi saat ini bukan hanya sekedar pertentangan teks agama, melainkan pertentangan menyeluruh yang mencakup semua aspek kesejahteraan, sosial, politik, dan juga ekonomi. Maka ini yang kemudian membuat insider itu ternyata perlu melakukan kajian-kajian, ya, karena persoalan-persoalan yang berkembang itu tidak hanya seputar agama saja, tetapi sudah merambah ke bidang-bidang yang lainnya. Maka kajian-kajian yang lebih luas itu juga dibutuhkan, tidak hanya kajian-kajian tentang agama saja, ya. Nah, sedangkan kalau menurut outsider, ya, ini berawal dari semangat pemahaman kajian orientalis, ya, yang ingin melakukan kajian mengenai masalah-masalah ketimuran, termasuk di dalamnya masalah Islam. Mereka mengkaji bahasa, kesusastraan, agama, filsafat. Ya, salah satunya tidak lepas karena Islam itu pernah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Para outsider ini pengen tahu apa sih rahasianya, begitu ya. Maka mereka berusaha untuk memahami Islam secara komprehensif. Tetapi bagaimanapun yang namanya outsider itu kan tidak tetap mereka tidak memahami secara komprehensif bagaimana Alkitab, begitu ya, bagaimana Islam yang ada dalam Al-Qur'an yang dipahami dengan menggunakan sumber ajaran Al-Qur'an dan Sunnah atau hadis, begitu ya. Kemudian Islam norma. Oke, baik, sebentar. Oke, baik, kita lanjutkan. Islam normatif dan juga Islam historis. Kalau tadi sudah berbicara tentang Islamic worldview, kemudian ada perspektif insider dan juga outsider, begitu ya. Kita bicara tentang Islam normatif dan historis. Normatif ini berarti yang tekstual, begitu ya. Historis ini yang kontekstual, begitu ya. Maka sebetulnya gampangnya kalau metodologi melakukan studi Islam itu bagaimana kita itu mengkombinasikan keduanya, ya, dengan menggunakan pendekatan normatif dan juga historis, ya. Tidak hanya melihat dari segi teksnya saja, tetapi lihat juga dalam konteksnya, seperti apa kondisi real dalam masyarakat, bagaimana fenomena yang berkembang di dalam masyarakat. Ketika kita mengkaji tentang misalkan islamisasi pengetahuan, misalkan konsepnya begini bla 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 dan lain sebagainya, tetapi kemudian konsep itu bagaimana caranya kita memahamkan masyarakat. Tentunya bagaimana memahamkan masyarakat itu juga kita harus tahu seperti apa sih kondisi masyarakat kita saat ini, begitu ya. Bagaimana sih apa sih yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, baru kemudian kita tahu apa sih yang perlu kita lakukan, begitu ya. Gampangannya itu seperti itu. Jadi tidak bisa normatif dan historis itu berjalan sendiri-sendiri, harus diintegrasikan antara yang normatif dan juga historis, supaya tidak hanya tekstual saja tetapi juga yang kontekstual ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Karena ini kalau kajian-kajiannya itu akan lebih komprehensif lagi. Oke, integrasi agama dan sains serta implementasinya di dalam masyarakat. Ini sudah pernah ya kita bahas juga, bahwa urgensi integrasi sains Islam pada hakikatnya untuk mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana terjadi pada masa-masa ilmuwan Islam hidup di masa lampau. Jadi yang namanya integrasi sains dan Islam sebetulnya itu bukan kemudian dipahami bahwa agama dan sains itu terpisah, tidak. Yang mendikotomisasikan ya kita, begitu ya. Yang mendikotomisasikan ya kita. Pada dasarnya ilmu ya ilmu, begitu ya. Ilmu itu tidak ada yang Islam ataupun ilmu yang non-Islam. Itu tidak, semua ilmu itu sama, sumbernya itu dari Tuhan.
sumbernya itu dari Allah, begitu ya. Kita yang mendikotomisasi. Jadi integrasi agama dan sains itu ini pada dasarnya ingin mengembalikan lagi makna ilmu, pengetahuan yang awalnya itu seperti apa, begitu. Ingin mengembalikan makna awal dari ilmu itu sendiri, ya, karena yang mendikotomisasi kan kita, begitu ya. Karena semua ilmu atau sains itu kan, sains di dalam Al-Quran itu kan luar biasa banyaknya, begitu ya. Maka kita tidak bisa bilang kalau sains ini datangnya dari barat, karena dalam Al-Quran itu juga banyak ya yang berkaitan dengan sains ini. Jadi jadi integrasi sains Islam juga merupakan perwujudan penghilangan dikotomi antara agama dengan sains. Dengan lahirnya agama menjadikan umat manusia menjadi iman yang menjadikannya hidupnya lebih terarah. Berkat agama pula telah menjadikan manusia lebih beretika, bermoral dan beradab. Sementara sains yang memberikan banyak pengetahuan kepada manusia, dengan semakin berkembangnya sains akan memajukan dunia dengan berbagai penemuan yang gemilang serta memberikan kemudahan fasilitas yang sangat menunjang keberlangsungan hidup manusia. Yang terakhir, ini berkaitan dengan moderasi beragama. Ya, pada intinya moderasi beragama ini ya tadi implikasi dari triangulasi hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Ya, gampangannya yaitu tadi, kalau kita merasa bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, kita mencintai Tuhan kita, maka wujud cinta kita harus wujudkan, harus ditunjukkan dengan kita menghargai, kita kemudian menyayangi semua ciptaan Tuhan, termasuk sesama manusia, alam semesta, binatang, tumbuhan, seperti itu. Maka konsep moderasi beragama ini akan sangat mudah sekali untuk dipahami. Ya, oke, baik. Demikian review materi yang bisa saya berikan. Ya, silakan nanti bisa membuat catatan singkat di kertas ya, 1 halaman saja. Ini sebagai bukti presensi juga. Silakan dijelaskan atau apa sih yang kalian dapatkan, pemahaman apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti perkuliahan metodologi studi Islam. Pemahaman apa yang mungkin sebelumnya belum ada, kemudian sekarang sudah paham, atau yang belum tahu jadi tahu, begitu ya. Secara singkat saja nanti difoto, kemudian diupload di WA group, diberi nama dan NIM. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di WA group ya. Nanti untuk UASnya nanti saya informasikan lebih lanjut. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.